Nah, saya mulai record ya, Pak. Baik, terima kasih, Pak. Selamat pagi kepada Bapak Kolonel Infanteri Rahmat Mangku Sasmito yang Selamat pagi. telah mau meluangkan waktunya untuk menghadiri sesi wawancara untuk kami sebagai kebutuhan lulus kami dalam mata kuliah studi strategis ini, Pak. Eh, Tanpa berlama-lama, mungkin Bapak boleh sedikit memperkenalkan Pak, Bapak. Terima kasih. Ya, perkenalkan saya Kolonel Infanteri Rahmat Mangku Sasmito. Saya alumni Akademi Militer 1990. Saat ini saya menjabat sebagai Direktur Pembinaan Latihan Pusat Kesenjataan Infanteri TNI Angkatan Darat. Saya berkeluarga, istri, 1 anak 4. Yang pertama sudah berkeluarga, yang kedua kuliah di Universitas Pendidikan Indonesia, yang ketiga SMA kelas 2, dan yang keempat SD kelas 4. Demikian perkenalan singkat. Baik Pak, terima kasih Pak sekali lagi untuk waktunya dan perkenalannya. Kebetulan saya dan Aldo ini sebagai rekan Pak di dalam sesi wawancara ini Pak, gitu. Jadi tanpa berbahasa-basi lagi, mungkin Aldo boleh langsung melakukan sesi wawancara untuk pertanyaan pertama, Dok. Terima kasih. Oke, Pak. Oke, untuk pertanyaan pertama, Pak, seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan juga teknologi, sifat dan karakteristik perang telah bergeser, di mana saat ini kemungkinan terjadinya perang konvensional antar dua negara semakin kecil. Namun jika menilik tentang apa yang terjadi antar Rusia dan Ukraina, menjadi salah satu bukti bahwa perang konvensional masih mungkin terjadi. Oleh sebab itu, bagaimana sikap TNI AD terhadap kemungkinan tersebut, mengingat TNI AD merupakan salah satu instrumen utama pertahanan di Indonesia? Ya, baik. Sikap TNI Angkat D dalam menghadapi kondisi dunia saat ini masih mungkin terjadinya perang, seperti yang ditanyakan oleh mahasiswa Aldo. Sikap TNI AD yang dilakukan di sini ada dua. Sikap TNI AD ke dalam dan sikap TNI AD keluar. Sikap TNI AD ke dalam yaitu bagaimana TNI AD menyiapkan institusinya menghadapi berbagai kemungkinan ancaman tersebut. Yaitu dengan cara menyiapkan kekuatan dan kemampuan TNI AD melalui latihan secara bertahap, bertingkat, dan berlanjut. Ini artinya latihan mulai dari tingkat yang paling rendah, tingkat perorangan, sampai dengan tingkat satuan yang lebih besar. Dengan harapan agar prajurit dan satuan TNI AD memiliki kemampuan dalam menangkal setiap datangnya ancaman dari manapun datangnya. Selanjutnya, menyiapkan persenjataan yang modern yang mampu mengimbangi persenjataan negara lain, khususnya negara tetangga atau negara-negara yang menjadi rivalitas bagi negara Indonesia, seperti Malaysia, di mana kita walaupun kita ini bertetangga, tetapi sesekali terjadi konflik seperti perbatasan Sipadan Ligetan. Ya. Demikian juga Singapura juga terjadi masalah perbatasan. Australia. Nah, oleh karena itu kita harus menyiapkan persenjataan kita yang seimbang dengan negara-negara tersebut. Dengan modernisasi alutsista tersebut diharapkan menjadi efek deterrent atau deterrent effect, yaitu mencegah niat lawan
melakukan invasi atau menyerang negara kita karena persenjataan kita yang memadai sehingga niat lawan tadi dapat dicegah. Ini tindakan ke dalam. Selanjutnya sikap keluar kita, di mana bangsa Indonesia memiliki politik bebas aktif dan gerakan non-blok. Bangsa Indonesia cinta damai, tetapi lebih cinta kemerdekaan. Artinya, bangsa Indonesia bebas aktif berhubungan atau berkomunikasi dengan semua negara yang ada di dunia. Dan Indonesia tidak mengenal paham satu blok atau tidak ikut dalam satu blok. Indonesia non-blok, baik tidak mengikuti blok barat maupun blok timur. Dengan demikian, bangsa Indonesia bebas bergerak ke mana saja, bahkan berperan positif untuk mempengaruhi blok-blok tersebut agar tercipta suatu kedamaian. Nah, yang dikatakan bangsa Indonesia cinta damai tetapi lebih cinta kemerdekaan. Di sini kita menginginkan bahwa kita damai dengan semua negara di dunia. Tetapi apabila ada satu negara yang mengancam negara Indonesia, maka kita lebih cinta kemerdekaan, kita tidak mau dijajah, maka kita melakukan perlawanan. Tentunya dengan mekanisme atau perundang-undangan yang berlaku di negara kita. Diawali dengan negosiasi ataupun politik, perundingan, bahkan dengan negara ketiga, sehingga kemungkinan terjadinya konflik itu dapat dihindari. Selanjutnya, TNI AD menjalin kerjasama militer dengan tentara darat negara lain, baik kerjasama secara bilateral ataupun dengan dua negara, maupun multilateral, Indonesia dengan beberapa negara. Kerjasama ini diharapkan akan menciptakan kesepahaman dan kesetaraan antar negara dengan hubungan yang baik dengan negara lain. Maka segala permasalahan dapat diselesaikan dengan jalur politik dan hubungan baik kita dengan negara-negara di dunia. Melalui kerjasama ataupun latihan bersama militer, kita sudah terjalin pertemanan dengan sesama angkatan darat dengan negara-negara lain, sehingga segala macam konflik ini dapat dikomunikasikan dengan teman-teman kita sesama TNI Angkatan Darat negara lain tersebut untuk sebagai jembatan di negaranya tersebut mencari solusi yang terbaik apabila terjadi suatu perselisihan. Demikian Adik Aldo maupun Adik Alan yang dapat saya sampaikan dari pertanyaan yang pertama. Silakan. Baik Pak, terima kasih Pak atas jawabannya Pak. Memasuki pertanyaan kedua nih Pak, saya mau menanyakan nih Pak, kiranya Pak, apakah langkah dan strategi tertentu yang sudah atau yang akan dilakukan oleh TNI AD Pak ke depannya? Baik. Langkah dan strategi yang sudah dilakukan oleh TNI AD, yaitu seperti yang saya sampaikan tadi, kita membentuk kerjasama di bidang pendidikan dan latihan bersama di lingkungan Angkatan Darat negara-negara tetangga. Jadi sudah banyak perwira-perwira TNI Angkatan Darat Indonesia yang dikirim mengikuti sekolah-sekolah di luar negeri, seperti pendidikan di tingkat perwira, SELAPA, Sekolah Lanjutan Perwira, atau SESCO Angkatan Darat di negara lain,
Nah, ini banyak perwira-perwira TNI Angkatan Darat yang dikirim untuk mengikuti pendidikan di sana. Demikian sebaliknya, perwira-perwira Angkatan Darat dari negara lain, seperti dari Australia, Singapura, Malaysia, ini dikirim untuk mengikuti pendidikan Sesko Angkatan Darat di Indonesia, yaitu di Bandung, di Sesquad. Nah, ini dengan adanya kerjasama di bidang pendidikan ini, antar perwira kita sudah mengenal akrab, karena dalam pendidikan ini berlangsung cukup lama, kurang lebih 1 tahun. Nah, mereka akan membentuk satu alumni di satu pendidikan. Terus setelah pendidikan mereka akan berkarir, dan suatu saat masing-masing perwira ini bisa menjadi top leader di Angkatan Darat di negaranya masing-masing, sehingga akan terjalin hubungan yang baik. Demikian juga kerjasama di bidang latihan. Kerjasama di bidang latihan ini juga dilakukan oleh TNI Angkatan Darat Indonesia dengan negara-negara lain, khususnya negara tetangga, seperti negara-negara di kawasan ASEAN, yaitu Singapura, Malaysia, Thailand, yang tadi saya katakan sebenarnya ada konflik juga, khususnya masalah perbatasan. Seperti latihan bersama Latma Kekar Malindo. Ini adalah latihan bersama antara Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Indonesia dengan Tentara Angkatan Darat Diraja Malaysia. Ada lagi Latma Safkar Indopura. Ini latihan bersama antara TNI Angkatan Darat Indonesia dengan Angkatan Darat Singapura. Demikian juga latihan bersama dengan Thailand. Sedangkan untuk latihan bersama dengan Australia, ini juga dilaksanakan, yang kita sebut latihan bersama antara TNI Angkatan Darat Indonesia dengan Angkatan Darat Australia, yaitu latihan JOSIT. Latihan bersama TNI Angkatan Darat Indonesia dengan Amerika juga kita laksanakan, yang kita sebut latihannya adalah Garda Shield. Itu langkah strategi yang sudah dilakukan oleh TNI Angkatan Darat. Langkah strategi yang akan dilakukan oleh TNI Angkatan Darat yaitu tetap menjalin pendidikan dan latihan dengan Angkatan Darat negara-negara lain yang saat ini belum terjalin. Misalnya dengan Inggris, dengan Prancis, dengan Rusia, dengan Cina, dengan Jepang, Korea, dan lain-lain. Sehingga ke depan bukan hanya 1, 2, 3, 4 negara, tetapi diharapkan seluruh negara-negara di Indonesia terjalin hubungan, khususnya hubungan kerjasama baik di bidang pendidikan maupun di bidang latihan dengan TNI Angkatan Darat Indonesia. Demikian langkah dan strategi yang dilakukan ataupun yang akan dilakukan oleh TNI Angkatan Darat untuk menciptakan perdamaian dengan negara lain. Oke, menarik Pak, untuk bagaimana TNI dalam menyiapkan strategi-strateginya ya. Salah satunya tadi Bapak mengatakan bahwa modernisasi senjata adalah salah satu bentuk strateginya. Itu berarti sejalan dengan program dari pemerintah yang sedang melakukan upaya modernisasi teknologi persenjataan yang dimiliki TNI melalui strategi kekuatan pokok minim atau minimum essential force yang ditargetkan selesai pada tahun 2024. Namun menurut data empiris menunjukkan realisasi KPM 2024 ini hanya akan mencapai 60 hingga 70% dari target. Lalu melihat tidak tercapainya program tersebut secara maksimal, apakah hal tersebut akan mempengaruhi kekuatan dan juga kesiapan TNI AD terhadap ancaman yang mungkin saja terjadi? Iya, baik. Kekuatan minimal essential force atau MEF
yang saat ini sesuai data mencapai 67 sampai dengan 7%, tentunya akan mempengaruhi kekuatan dan kesiapan TNI Angkatan Darat, baik di bidang personil maupun di bidang persenjataan ataupun alutsista. Di bidang personil, dengan tidak terpenuhinya kekuatan minimum essential force, maka TNI Angkatan Darat tidak dapat menjangkau tempat-tempat terpencil di wilayah NKRI yang perlu diduduki atau diamankan juga oleh kekuatan TNI AD karena keterbatasan personil TNI AD. Di mana kita katakan sebagai satuan TNI Angkatan Darat, kita sesuai dengan Undang-Undang TNI nomor 34 tahun 2004, bahwa tugasnya TNI Angkatan Darat yaitu menjaga kedaulatan NKRI khususnya di daratan. Artinya sejengkal tanah pun yang ada di daratan NKRI tidak boleh lepas dari NKRI. Nah, dengan adanya keterbatasan personil sehingga kita tidak mampu untuk menjangkau daerah-daerah terpencil atau pulau-pulau terluar NKRI, tentunya ini akan menghambat atau mengurangi kemampuan tugas dari TNI Angkatan Darat untuk menjaga kedaulatan NKRI tersebut. Jadi memang personel ini juga diperlukan sesuai atau sejalan dengan luasnya wilayah NKRI yang harus kita jaga. Demikian juga di bidang persenjataan atau alutsista, dengan adanya kemampuan minimum essential force khususnya di bidang persenjataan yang hanya 67 sampai 70%, artinya belum terdukungnya persenjataan TNI AD dalam melengkapi persenjataan di satuan sesuai dengan daftar peralatan satuan dan modernisasi alutsista. Hal ini juga mempengaruhi kekuatan, kehandalan TNI Angkatan Darat dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksinya. Namun demikian, hal ini tidak mempengaruhi terhadap ancaman terhadap negara kita oleh negara luar. Walaupun kita tidak mencapai 100% MEF tadi. Karena ancaman tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh kemampuan MEF tadi, tetapi banyak hal yang mempengaruhi ancaman datangnya dari negara luar. Dan kita, TNI Angkatan Darat khususnya, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, kita memiliki sistem pertahanan, yaitu sistem pertahanan rakyat semesta. Artinya, dengan keterbatasan personil maupun persenjataan yang ada karena memang keterbatasan kemampuan negara tersebut, kita masih mampu untuk menghadapi berbagai kemungkinan ancaman yang datangnya dari luar dengan sistem pertahanan rakyat semesta atau SIS-Hankam-Rata tersebut. Pada sistem pertahanan ini, selain kekuatan TNI Angkatan Darat, kita juga melibatkan seluruh rakyat Indonesia sebagai komponen cadangan dan komponen pendukung. Nah, kekuatan ini adalah kekuatan yang dahsyat. Maka TNI Angkatan Darat menyadari betul sistem pertahanan rakyat semesta ini menjadi kekuatan
yang terakhir, kekuatan yang harus dijaga apabila kekuatan tunggal TNI Angkatan Darat ataupun Trimatra kita tidak mampu mengatasi ancaman dari luar, maka kita menggunakan kekuatan seluruh rakyat Indonesia dengan sistem pertahanan rakyat semestanya. Untuk itu, TNI AD dalam menjaga sistem pertahanan rakyat semesta ini memiliki metode yaitu BINTER, yaitu pembinaan teritorial, di mana TNI AD menjaga BINTER ini dengan melakukan kemanunggalan TNI rakyat. Jadi TNI Angkatan Darat sebagai tentara rakyat memang berasal dari rakyat. Selanjutnya berjuang bersama-sama rakyat untuk kepentingan rakyat, dan nantinya pada waktunya prajurit TNI Angkatan Darat itu akan pensiun dan kembali kepada rakyat lagi. Dan ini untuk diketahui oleh warga masyarakat ataupun rakyat kita bahwa ini adalah kekuatan yang dahsyat. Kemanunggalan TNI dengan rakyat itu ibarat ikan dengan air. Jadi TNI itu adalah ikannya, rakyat itu adalah airnya. Maka kemanunggalan TNI dengan rakyat ini harus dijaga terus, tidak boleh dipisahkan antara TNI, khususnya TNI Angkatan Darat dengan rakyat ini. Demikian. Baik Pak, terima kasih Pak. Udah 3 pertanyaan aja, tapi udah sangat-sangat komprehensif gitu Pak. Karena keterbatasan waktu, Zoom saya belum upgrade Pro, jadi saya udah dikasih tahu nih sama Zoom-nya sisa 8 menit. Mungkin sekiranya Bapak bisa kasih pernyataan terakhir gitu Pak, sebagai salah satu kolonel gitu Pak. Gimana saran Bapak atau apa masukan Bapak untuk TNI kita supaya ke depannya benar-benar bisa menjaga perdamaian gitu, Pak. Terima kasih. Ya, baik. Ini sekaligus saya menjawab pertanyaan yang keempat yang tadi dikirimkan oleh Aldo. Baik, Pak. Kepada saya, bagaimana TNI Angkatan Darat menghadapi kemungkinan ancaman. Ini kesiapan TNI AD dalam menyiapkan kekuatan dan kemampuan menghadapi ancaman dari negara luar. Ada sebuah peribahasa Latin yang ditulis oleh penulis militer Romawi, yaitu Publius Flavius Vegetius Renatus, yaitu civis pacem parabellum. Jika kau mendambakan perdamaian, bersiap-siaplah menghadapi perang. Maka TNI AD menyiapkan segala kemungkinan ancaman perang dengan negara luar dengan melakukan latihan secara bertahap, bertingkat, dan berlanjut. Baik latihan itu secara konvensional menghadapi musuh yang nyata-nyata menyerang, maupun non-konvensional. Mereka menggunakan orang ketiga, seperti teroris dan lain-lain. Maka kita terus melaksanakan latihan, dan latihan. Latihan yang dilakukan oleh TNI Angkatan Darat ini dilakukan baik hubungan matra tunggal oleh TNI Angkatan Darat dengan jajarannya maupun oleh Trimatra, yaitu TNI AL dan TNI AU. Selain dari itu, kita juga meningkatkan persenjataan dan modernisasi alutsista. Oleh karena itu peran dari negara sangat tergantung. Demikian juga peran dari rakyat juga sangat dibutuhkan. Jadi modernisasi alutsista ini tentunya pendanaan yang diberikan oleh negara. Semakin besar pendanaan negara kepada TNI Angkatan Darat untuk memenuhi alutsistanya, maka akan meningkatkan alutsista kita sebagai efek deterrent. Dan kepada rakyat sendiri,
ini juga didorong seperti adik-adik mahasiswa khususnya yang bagian teknik, ini didorong untuk berkreasi untuk membantu TNI Angkatan Darat menciptakan peralatan-peralatan canggih militer seperti diciptakannya drone sebagai surveillance, alat telekomunikasi sebagai sistem komando dan pengendalian yang canggih, ya. BMS atau Battle Management System yang menggunakan peralatan computerized. Dengan demikian harapan kami TNI Angkatan Darat mengharapkan bahwa negeri ini aman damai sehingga negara mampu menjalankan roda negaranya sehingga menghasilkan perekonomian yang baik kepada negeri ini. Demikian juga memiliki pendanaan yang cukup untuk mendanai alutsista TNI AD, serta harapan kami pemuda-pemuda ini memiliki pemikiran atau perhatian kepada kemajuan TNI, khususnya TNI Angkatan Darat, untuk bekerja sama dengan BUMN seperti Pindad untuk menciptakan peralatan ataupun persenjataan modern, ya, yang mampu mengimbangi persenjataan modern yang dimiliki oleh negara kita. Dan yang terakhir, yang paling penting, harapan kami TNI Angkatan Darat kita dengan seluruh rakyat Indonesia tetap manunggal seperti ikan dengan air. TNI sebagai kekuatan utama, rakyat sebagai komponen cadangan dan komponen pendukung, sehingga negeri kita aman, damai, terhindar dari keinginan negara luar melakukan invasi kepada negara kita, dan kita kapan saja TNI Angkatan Darat khususnya siap sedia menghadapi kemungkinan ancaman, dan rakyat memiliki militansi. Ya, maka upaya-upaya yang dilakukan oleh negara antara lain kewajiban bela negara yang sudah dilakukan kepada warga negara beberapa waktu yang lalu. Demikian yang dapat saya sampaikan, serta harapan yang ingin kita harapkan kepada seluruh komponen bangsa termasuk kepada negara. Terima kasih. Oke. Menarik jawabannya. Kami menyampaikan terima kasih untuk Bapak Rahmat. Dengan diakhirinya pernyataan Pak Rahmat tadi, itu sekaligus menandakan bahwa interview yang kita lakukan hari ini sudah cukup. Terima kasih atas jawabannya, yang menurut kami jawaban dari Bapak cukup jelas dan cukup rinci. Mungkin ada yang ingin disampaikan oleh Alan. Iya Pak, terima kasih Pak sekali lagi telah meluangkan waktunya, apalagi di tengah kesibukannya sedang weekend gitu Pak. Terima kasih banyak mau meluangkan waktunya. Semoga Bapak dan keluarga sehat-sehat selalu, serta sebagai salah satu prajurit TNI AD, semoga Bapak terus diberikan keselamatan Pak. Gitu Pak. Terima kasih. Amin. Amin, amin. Amin, terima kasih. Dan sekali lagi saya sebagai senior, sebagai militer, sangat senang dengan adik-adik mahasiswa yang mau bertanya kepada kita khususnya di bidang militer, dan saya terbuka kapan saja apabila ada pertanyaan, baik secara langsung melalui Zoom seperti pagi ini maupun secara tertulis melalui email ataupun WA. Kami siap untuk menjawab, dan kami juga mendoakan kepada adik-adik Aldo ataupun dan Alan, semoga sukses di dalam perkuliahannya, ya, mencapai hasil yang terbaik. Amin. Dan kelak menjadi orang-orang yang berguna bagi bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita sama-sama cintai dan banggakan ini. Amin, amin. Ya. Amin Pak, terima kasih sekali lagi, terima kasih banyak Pak. Maka dari itu saya akhiri sesi wawancara ini dengan menutup recordnya.
Kalau kayak gitu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.